Mereka mungkin terlihat tenang, seolah semua baik-baik saja setelah kamu dan dia menjauh. Tapi, Tarot berkata lain. Di balik senyuman yang pura-pura, ada jiwa yang kosong, ada penyesalan yang makin hari, makin menekan batin mereka. Mereka tidak sekuat yang kamu kira. Bahkan saat mereka berpura-pura tegar, hati mereka diam-diam masih memanggil namamu. Halo semua, selamat datang di channel aku, Queen of Pentacles Tarot. Hari ini aku ingin membawakan readingan dengan tema Awas, mereka tak kuat untuk menjauh. Jadi kapanpun kamu melihat readingan ini, kemungkinan besar readingan ini memang ditujukan untukmu. Bagi kamu yang ingin melakukan personal reading, langsung saja hubungi nomor aku yang ada di video atau di kolom deskripsi ya. Oke, langsung saja kita mulai. Kartu Nine of Cups menggambarkan bahwa kamu pernah menjadi sumber kebahagiaan yang begitu besar dalam hidup mereka. Sebuah kehadiran yang mampu melukiskan senyuman di wajah mereka dan mengisi ruang hati mereka dengan rasa penuh kepuasan dan kedamaian. Kamu adalah sesuatu yang membuat mereka merasa lengkap dan utuh. Seolah-olah keberadaanmu adalah bagian dari diri mereka yang selama ini mereka cari-cari di luar sana, tetapi baru menyadari bahwa sebenarnya mereka sudah memilikinya sejak awal. Kini, rasa itu hanya tinggal kenangan, seperti bayang-bayang yang perlahan memudar di balik kabut waktu, meninggalkan luka dan kerinduan yang dalam di hati mereka. Mereka berusaha menghibur diri dengan kesibukan, mencoba mengalihkan perhatian dengan orang baru, atau merayakan pencapaian-pencapaian kecil yang mereka raih, berharap hal itu bisa menghapus rasa kosong dan ketidakpastian yang terus membayangi. Tapi, kenyataannya, semua usaha itu tetap tidak bisa menggantikan kehadiranmu yang sesungguhnya. Karena di balik semua itu, mereka tahu bahwa kamu adalah satu-satunya yang mampu memberi mereka perasaan lengkap yang sejati. Mereka sadar bahwa apa yang mereka cari-cari di luar sana sebenarnya sudah pernah mereka miliki dan rasakan bersama kamu, yaitu kehangatan, ketulusan, dan kedalaman cinta yang tidak bisa dibeli atau diukur dengan materi. Kartu Ace of Pentacles muncul sebagai penegasan bahwa setelah kalian menjauh, semesta sebenarnya membuka satu peluang baru, sebuah jalan yang penuh harapan dan energi positif untuk memulai kembali dari awal. Ada kekuatan yang ingin mendorong mereka untuk memperbaiki yang telah rusak, membangun kembali fondasi yang dulu sempat goyah dan rapuh. Mereka merasakan adanya dorongan dari dalam diri mereka, sebuah energi yang ingin mengembalikan apa yang pernah hilang, memperbaiki luka-luka di hati, dan membuka lembaran baru yang penuh harapan dan komitmen. Namun, di tengah kekuatan itu, mereka sendiri masih berada di persimpangan jalan, bimbang dan ragu-ragu, antara keinginan untuk kembali dan memperbaiki hubungan, atau tetap bertahan dengan egonya sendiri, takut terluka lagi, dan takut kehilangan apa yang sudah mereka miliki. Tarot memperlihatkan bahwa peluang itu belum sepenuhnya tertutup, meskipun waktu terus berjalan dan kesempatan yang ada semakin menipis. Jika mereka terus menunda, menunggu waktu yang sempurna atau menunggu keberanian yang tak kunjung datang, bisa saja semuanya benar-benar terlambat dan kesempatan itu akan hilang selamanya. Lalu, muncul kartu Five of Pentacles yang penuh rasa kehilangan dan keputusasaan. Mereka merasa sangat kosong sejak kamu pergi, seolah-olah bagian dari diri mereka hilang dan tidak tergantikan. Rasa kesepian itu bukan hanya sekadar rintihan fisik, tetapi juga sebuah kekosongan emosional yang mendalam, seperti kehilangan arah dan tujuan dalam hidup. Bahkan ketika mereka dikelilingi oleh orang lain, tetap saja hati mereka terasa dingin dan kosong, seakan-akan tidak ada yang mampu mengisi kekosongan itu. Dan saat mereka memikirkanmu, muncul rasa penyesalan yang mendalam, bersamaan dengan rasa bersalah yang membebaninya, dan ketakutan bahwa mungkin kamu sudah tidak lagi membuka hati untuk mereka, bahwa pintu hatimu sudah tertutup rapat dan tidak akan pernah kembali terbuka. Ini adalah titik terendah dalam perasaan mereka, sebuah fase di mana mereka tidak pernah menyangka akan kehilangan kamu sedalam ini, sebuah kenyataan yang begitu menyakitkan dan menyentak hati mereka ke dalam kegelapan yang pekat. Mereka menyadari bahwa kamu adalah salah satu dari sedikit hal yang benar-benar mampu membuat mereka merasa bahagia,
yang memberi mereka kedamaian sejati. Kartu Nine of Cups kembali muncul dalam reading ini, bukan tanpa alasan, melainkan sebagai penegasan dari semesta bahwa kamu adalah keberadaan yang sangat istimewa dan berharga, yang telah memberikan mereka kebahagiaan sejati yang sulit mereka temukan di tempat lain. Bahkan ketika mereka mencoba menggantimu dengan orang lain, hasilnya selalu gagal dan tidak memuaskan. Bukan karena kamu sempurna tanpa celah, melainkan karena mereka menyadari bahwa kamu adalah satu-satunya orang yang mampu menerima mereka apa adanya, tanpa syarat, dan tanpa perlu mereka berusaha menjadi orang lain. Mereka tahu itu, dan itulah yang sekarang mereka rindukan dengan sepenuh hati. Lalu, kartu King of Cups muncul sebagai gambaran tentang kedewasaan emosional yang mulai tumbuh di diri mereka setelah semua kejadian ini. Mereka mulai belajar memproses perasaan mereka dengan lebih dalam dan jernih, tidak lagi gegabah dalam mengambil keputusan atau mengabaikan apa yang sebenarnya penting. Mereka menyadari bahwa mencintai bukan sekadar soal keinginan sesaat, tetapi juga soal tanggung jawab, ketulusan, dan keberanian untuk menerima kekurangan dan kelebihan satu sama lain. Mereka mulai memahami bahwa cinta yang sejati adalah tentang keberanian untuk mengorbankan ego dan memperlihatkan kelembutan hati mereka kepada orang yang benar-benar mereka cintai. Kalau nanti mereka kembali, mereka ingin datang dengan cara yang berbeda, penuh kejujuran dan niat yang tulus. Mereka ingin menunjukkan bahwa mereka sudah berubah, bahwa mereka telah belajar dari kesalahan dan kekeliruan masa lalu, dan bahwa mereka benar-benar ingin memperbaiki hubungan ini. Tapi, tentu saja, keputusan tetap ada di tanganmu. Meskipun mereka berharap dan berdoa agar peluang kedua itu bisa terjadi, mereka juga menyadari bahwa segala sesuatu bergantung pada sikap dan pilihanmu sendiri. Namun, kartu Seven of Wands mengingatkan bahwa meskipun mereka sangat ingin kembali, ada pertempuran batin yang masih berlangsung di dalam diri mereka. Ada ketakutan dan keraguan yang membelenggu, antara keinginan untuk kembali mendekat dan ketakutan akan penolakan yang mungkin mereka terima. Mereka telah membangun tembok pertahanan sendiri, sebuah penghalang yang mungkin karena malu, gengsi, atau rasa takut akan penolakan dan rasa tidak cukup baik. Tapi, mereka juga tahu bahwa kamu sekarang bukan lagi orang yang sama seperti dulu. Kamu sudah lebih kuat, lebih mandiri, dan sudah belajar melindungi hatimu dari luka-luka yang pernah mereka lukai. Hal ini membuat mereka semakin bingung dan ragu, karena mereka ingin kembali, tetapi juga takut pintu itu sudah benar-benar tertutup rapat dan tidak akan bisa mereka buka lagi. Jadi, jika kamu merasa tiba-tiba mulai terpikirkan dia lagi, atau merasa energinya seperti masih nyantol di pikiran dan perasaanmu, itu mungkin bukan kebetulan semata. Ada ikatan yang belum selesai, ada perasaan yang belum benar-benar padam, dan mungkin saja mereka sedang menarik energimu dari jauh, karena mereka sendiri belum mampu jujur dan mengakui bahwa mereka masih ingin mendekat dan memperbaiki semuanya. Dalam hati mereka menyimpan harapan dan keinginan yang belum pudar, meskipun mereka berusaha keras menutupi dan menegasikan perasaan itu. Mereka tahu bahwa peluang itu masih terbuka, meskipun jalan menuju kembali tidaklah mudah. Mereka sedang berjuang melawan ego, rasa malu, dan ketakutan mereka sendiri, yang seringkali membuat mereka terjebak dalam keraguan-raguan dan kerinduan yang membara. Dan di saat yang sama, mereka berharap agar kamu juga tetap terbuka dan bersedia memberi mereka kesempatan kedua, karena mereka percaya bahwa cinta yang tulus dan sejati selalu mampu mengatasi segala rintangan dan hambatan. Jadi jika kamu merasakan adanya getaran dan energi yang menghubungkan kalian, ingatlah bahwa itu mungkin bukan sekadar kebetulan, melainkan sebuah sinyal dari alam semesta, bahwa masih ada harapan dan kemungkinan untuk membangun kembali apa yang pernah kalian miliki dengan penuh keikhlasan dan keberanian. Setelah menjauh, mereka sempat merasa lega, seolah-olah keputusan itu adalah hal yang benar. Sebuah langkah yang mereka anggap sebagai jalan keluar dari segala kerumitan dan rasa sakit yang selama ini menghantui hati mereka. Tetapi, rasa lega yang sempat mereka rasakan itu, seperti bayangan yang berkelebat di kejauhan, tidak bertahan lama,
Karena di balik ketenangan sementara itu, tersimpan luka yang semakin dalam dan menyakitkan, yang perlahan mulai membakar kesadaran mereka akan kenyataan yang sebenarnya. Ketika kehidupan mulai berjalan tanpa kehadiranmu, mereka mulai menyadari bahwa sepi yang mereka rasakan jauh lebih menyiksa daripada sebelumnya. Sebuah rasa kosong yang menjalar dari sudut hati terdalam, yang tidak bisa mereka isi dengan apapun. Bahkan dengan berbagai usaha untuk mengalihkan perhatian atau mencari pengganti yang sekilas tampak cukup memuaskan. Mereka mungkin mencoba menyibukkan diri dengan pekerjaan yang menumpuk, bergaul dengan banyak orang, atau bahkan mencari hiburan yang sementara saja mampu menutupi rasa kekosongan itu. Tetapi di dalam hati mereka, ada perasaan yang terus-menerus mengganggu, bahwa semua itu hanyalah penutup sementara dari luka yang sebenarnya belum sembuh. Mereka mungkin tidak menunjukkan perasaan itu secara langsung, karena ego dan rasa malu seringkali membungkam suara hati mereka. Tetapi di balik senyum palsu dan tawa yang dipaksakan, hati mereka terus-menerus mempertanyakan, apakah keputusan yang mereka buat benar-benar membawa kedamaian, atau justru membuka luka yang lebih dalam lagi. Mereka mulai merasa kehilangan arah, karena ternyata kamu adalah pusat keseimbangan dalam hidup mereka. Sumber kekuatan yang selama ini menjaga mereka tetap kokoh menghadapi badai kehidupan. Saat kamu masih ada, mereka merasa punya tujuan yang jelas. Ada seseorang yang bisa mereka andalkan kapan saja, dan ada arah yang pasti untuk melangkah ke depan. Tetapi, setelah kamu tidak lagi mendampingi, semuanya menjadi kabur, seperti jalan yang tertutup kabut tebal, sehingga mereka merasa tersesat dalam kebingungan dan ketidakpastian. Mereka mulai ragu terhadap banyak hal, bahkan terhadap diri mereka sendiri, karena tanpa kehadiranmu, mereka merasa seperti kehilangan bagian dari jati diri mereka. Bagian yang selama ini memberi mereka kekuatan dan semangat untuk terus berjalan. Keputusan-keputusan yang dulu mereka anggap mudah dan pasti, kini terasa membingungkan dan menyulitkan. Seakan-akan mereka harus memulai semuanya dari awal, mencari arah baru yang belum tentu mereka pahami dan yakini. Mereka mudah terseret dalam keraguan yang tak berujung, mudah terjebak dalam kesepian yang mencekam, dan mulai mempertanyakan apakah jalan yang mereka pilih benar-benar membawa mereka ke kebahagiaan sejati, atau justru menjauhkan mereka dari orang yang paling mereka butuhkan dan cintai. Penyesalan terbesar mereka, setelah melepaskanmu, adalah menyadari bahwa cinta dan ketulusan yang kamu berikan selama ini adalah hal yang sangat berharga dan tak ternilai harganya, yang tidak datang 2 kali dalam hidup mereka. Mereka mungkin berpikir saat itu bahwa mereka akan mampu menemukan pengganti yang sepadan, yang mampu memahami dan menerima kekurangan mereka, serta tetap bertahan di saat badai menerpa. Tetapi kenyataannya, mereka menyadari bahwa tidak ada satupun yang mampu memberi rasa nyaman dan aman, seperti yang kamu berikan, yang mampu memberi kehangatan yang tulus dan ketulusan yang tanpa syarat. Penyesalan itu datang dalam keheningan malam, tanpa suara, tanpa kata-kata, tetapi melalui gelisah yang terus membayangi hari-hari mereka, sebuah perasaan yang sulit dijelaskan namun sangat menyakitkan. Mereka menyesal karena telah melepas seseorang yang menjadi rumah bagi jiwanya. Tempat di mana mereka merasa diterima tanpa syarat dan tanpa tekanan. Dan sekarang mereka tidak tahu bagaimana harus kembali, atau bahkan apakah mereka masih layak untuk berharap, dan berharap bahwa suatu saat kamu masih mau memberi mereka kesempatan untuk memperbaiki semuanya. Mereka menyadari bahwa kehilanganmu bukan sekadar kehilangan sosok yang pernah mereka cintai, tetapi juga kehilangan bagian dari diri mereka sendiri yang selama ini memberi arti dan makna dalam setiap langkah hidup mereka. Perasaan itu semakin dalam menyusup ke relung hati mereka, menimbulkan perasaan bersalah, penyesalan, dan kerinduan yang tak berujung, yang seakan-akan membelenggu mereka dalam sebuah lingkaran tak berujung, di mana setiap langkah yang mereka ambil selalu diwarnai oleh bayanganmu. Mereka mulai memahami bahwa segala sesuatu yang telah terjadi, termasuk keputusan untuk menjauh, tidak hanya sekadar soal memilih jalan yang berbeda, tetapi juga tentang proses belajar, menerima kenyataan pahit dan memahami bahwa kadang cinta sejati harus melalui ujian yang sangat berat agar akhirnya bisa mengerti arti sebenarnya dari pengorbanan dan keberanian untuk melepaskan demi kebahagiaan orang lain. Kini, mereka tersadar
bahwa meskipun waktu terus berjalan dan kehidupan terus berubah, luka yang mereka rasakan karena kehilanganmu tetap abadi, sebagai bukti bahwa mereka pernah mencintai dengan sepenuh hati dan berharap suatu saat, di balik semua penyesalan dan keputusasaan itu, masih ada harapan untuk sebuah kemungkinan, walaupun kecil, untuk kembali menyatukan hati yang dulu pernah terikat erat oleh cinta yang tulus, dan kepercayaan yang tulus pula, yang pernah mereka bangun bersama, dan kini harus mereka pertaruhkan lagi di atas reruntuhan kerinduan dan penyesalan yang tak bertepi. Terima kasih telah menonton konten hari ini. Aku benar-benar menghargai waktu yang sudah kamu luangkan dengan penuh perhatian untuk menyimak setiap detail pesan yang telah aku sampaikan hingga akhir. Setiap momen yang kamu habiskan di sini, baik itu memberikan like, meninggalkan komentar, atau bahkan hanya menonton dengan penuh kehadiran, sangat berarti bagiku. Jangan lupa untuk memberikan like pada video ini, meninggalkan komentar dengan pendapat atau refleksi yang kamu dapatkan, serta klik tombol subscribe untuk terus mendapatkan konten-konten menarik berikutnya. Jika kamu merasa bahwa pesan yang aku sampaikan hari ini resonate dengan kamu, tuliskan resonate sebanyak-banyaknya di kolom komentar. Hal ini bukan hanya untuk sekadar membuktikan bahwa kamu menyimak, tetapi juga untuk menunjukkan bahwa kamu siap menerima energi positif yang akan membimbing langkah-langkahmu menuju kehidupan yang lebih baik dan penuh keberkahan. Sampai bertemu di video berikutnya, dan aku doakan semoga kesuksesan selalu menyertai setiap langkah yang kamu ambil, membawamu menuju impian-impian yang ingin kamu wujudkan.